warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Jajan. Jajan kenapa dia? Sakit? Izin apa sakit ya? Oh izin. Oke, berarti nggak sakit ya? Izin. Oke, selain Jajan udah satu aja yang namanya? Oke. Ketua kelasnya Jihan, sudah tolong bantu siapin ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, topiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi kemarin kita sampai mana? Ada yang hafal nggak? Oke, sebelum masuk materi yang baru, saya pengen tanya lagi nih. Ada yang tahu nggak apa itu pulang usaha? Ayo, sedikit ya, pulang usaha itu apa? Ayo. Baru kemarin kita ulangin, masa udah lupa sih? Apa? Pulang usaha. Apa? Bisa, kesempatan. Terus apa lagi? Peluang bisa. Terus apa lagi? Ayo. Apa? Tujuan. Oke, kita dapat kata kuncinya ya, itu ada tujuan. Tujuan kejadiannya bisnis ataupun ide usaha yang kita ambil atau kerjakan. Aman. Ini setelah kita belajar dari keluar usaha, nah sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada metode analisis peluang usaha. Kemarin kan pengertiannya bang ya. Nah sekarang kita belajar analisis peluang dari usaha. Metode apa aja yang bakal kita lakukan atau apa saja yang ada dan bisa untuk kita menganalisis dari peluang usaha tersebut. Oke, di sini ada 4 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama itu ada analisis SWOT, yang kedua ada analisis nilai persatuan, yang ketiga itu ada bisnis plan, dan yang terakhir ada studi kelaikan usaha. Oke, sebelum kita masuk ke analisisnya, kita belajar dulu atau pengertian dari analisis peluang usaha itu. Nah, analisis peluang usaha itu terdiri dari yang pertama itu ada perencanaan operasional atau bagaimana kalian membuka atau mengawali perencanaan dari produk kalian. Terus yang kedua ada riset produk, dan ketiga itu memprediksi pasar dan evaluasi. Tujuannya apa sih buat peluang usaha ini? Tujuan menganalisisnya yaitu yang pertama itu mencegah perusahaan itu bangkrut. Yang kedua memiliki gambaran tentang nilai dari suatu produk yang akan kalian jalani atau kalian buat. Yang ketiga itu menentukan strategi pemasaran yang tepat. Yang terakhir yaitu memahami persaingan di pasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode analisisnya. Oke, yang pertama metode analisis SWOT. SWOT itu merupakan satu panjangan ya. Panjangan dari kata nama strength atau yang berarti kekuatan. Yang kedua itu weakness, berarti itu kelemahan. Dan yang O-nya itu opportunities, yang berarti kesempatan, dan T-nya itu threat atau yang berarti ancaman. Oke, yang pertama kita bahas satu ya. Untuk yang pertama strength atau kekuatan. Nah, strength ini dalam analisis SWOT adalah kekuatan atau keunggulan faktor internal yang dimiliki bisnis kamu dibandingkan oleh kompetitor. Ini contoh pertanyaan ataupun yang berkaitan dengan kekuatan. Yang pertama, apa keunggulan dari produk layanan bisnis kamu? Yang kedua, apa keunggulan bisnis kamu dibanding kompetitor? Yang ketiga, aset apa yang unggul pada bisnis kamu dibanding kompetitor? Oke, kita kan udah pernah membuat produk ya, saya udah dijelasin atau kita membuat proyek pembuatan produk, dan ini adalah berkesinambungan antara yang produk itu dengan analisis SWOT. Coba masih kelompok satu, siapa kelompok satu? Produknya apa kelompok satu? Apa? Banana goreng. Oke, coba dari selain kekuatan, kira-kira apa keunggulan dari produk layanan bisnis dari banana goreng kalian? Apa? Apa rasanya lebih apa? Lebih enak. Terus yang kedua?
apalagi kira-kira harganya lebih murah, harga barang lebih murah, terus pembayaran rasanya. Nah itu salah satu dari kekuatan dari bisnis kalian gitu. Oke, yang kedua itu weakness atau kelemahan. Nah kelemahan ini kita ada lihat faktor-faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis kalian itu apa aja. Yang pertama itu ada misalkan nih di bagian mana bisnismu tertinggal dari kompetitor. Yang kedua itu pengetahuan atau sumber daya apa saja nih bisa di bisnis kalian yang tertinggal oleh kompetitor. Oke, coba untuk kelompok dua. Yang kedua kemarin membuat produk apa? Sandwich buah. Nah kira-kira dari faktor tersebut kira-kira ada nggak yang bisa kalian sampaikan dari kelemahannya? Kita kurangnya promosi dulu sih. Promosi itu bisa, terus apa lagi? Nih bagian mana nih yang kalian ketinggalan sama pesaing kalian? Apa yang bikin beda ataupun yang masa kalian ternyata bisnis produk saya kurang nih, kurang ini, kurang apa? Itu apa kira-kira? Variasi buahnya. Kemarin apa? Mangga ya? Iya, Pakai mangga doang ya? Nah itu salah satunya dari kelemahan dari bisnis kalian. Oke, kita lanjut opportunity atau kesempatan. Nah, faktor-faktor yang menjadi kesempatan atau peluang dalam bisnis atau usaha itu dari kesempatan. Oke, contoh ataupun maksudnya yang pertama ini ada tren apa yang bisnis kamu ikuti. Terus bagaimana persaingan di sekitar lokasi bisnis kamu. Terus peluang apa yang bisa kamu manfaatkan. Nah, misalkan nih contoh tren apa saja. Misalkan kelompok 3 apa produknya? Apa? Mochi. Nah, karena mochi banyak yang viral ya, yang kecil banyak rasanya. Nah, itu merupakan salah satu dari opportunities atau kesempatan kalian. Banyak pasar atau apalagi kalian kan mengarah ke sini ya, apa ke anak murid. Nah, itu biasanya anak usia kalian itu lagi demen-demennya makanan yang tren, terus ikuti-ikutan dan enak, apalagi murah, gitu kan. Terus yang kedua, bagaimana persaingan sekitar lokasi bisnis kamu. Nah, kira-kira kelompok 3 ada nggak kalian pernah lihat mochi di sini? Pernah ya? Nah itu menjadi salah satu ancaman atau threat dari kelompok ketiga. Oke lanjut, kita masuk yang ancaman ya. Threat atau artinya ancaman. Nah dari sini kita lihat ya faktor apa saja menjadi ancaman dari ide bisnis kalian. Yang pertama, apa yang dilakukan kompetitor. Terus apa saja bisnis tren pasar apa saja yang misalnya ketinggalan nih dari produk kalian. Terus masalah ekonomi atau politik yang mempengaruhi bisnis kamu. Nah ini terlalu berat ya kalau misalkan kita bahas produk makanan. Terus yang keempat, apa kelemahan bisnis kamu yang membuat kalian rentan. Oke, coba dari kelompok tadi yang mochi. Tadi kan ada ya di kantin ya mochi. Nah kira-kira apa yang menjadi ancaman buat kalian? Harganya kan harganya berapa? Sama nggak sama yang di kantin? Malah ganti. Nah waktu itu menjadi salah satu kelebihan kalian. Oke, itu bukan ancaman. Terus kira-kira dari rasa udah pernah nyobain belum? Gimana, enak nggak? Enak. Enak kemana kira-kira awalnya kalian? Kantin. Kenapa? Nah itu menjadi salah satu ancaman. Kenapa bisa? Oh, bisa. Itu masuk terkait ini apa yang dapat kepentingan kalian. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelumnya dari analisis SWOT ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau saya dihubungin selain kita masuk ke metode selanjutnya? Udah paham semua dari analisis SWOT? Oke, kita lanjut ya. Iya, nama aja. Oke, tadi dia nanya terkait kelebihan sama kelemahan ya. Nah, kelompok Injan lagi bikin apa? Oh ini ya yang apa? Gelang ya. Nah, gelang cincin. Nah, kekuatan atau kelebihan dari apa nih? Contoh bisnis kalian. Nih, apa keunggulan dari produk dan bisnis kamu? Nah, kira-kira dari bisnis kalian yang udah kalian jalanin atau kalian buat, kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari produk kalian? Dari gelang-gelang yang ada di luar sana, kira-kira apa yang membuat beda? Nama, terus menjangkau, terus apa lagi? Manik-maniknya banyak variasinya. Untuk harganya gimana? Ramah nggak di kantong? Ramah di kantong itu termasuk dari kekuatan dari analisis SWOT dari produk kalian. Oke, untuk kelemahannya, nah kira-kira di bagian bisnis kemudian tertinggal dari kompetitor atau pesaing kira-kira di mana? Promosi. Saya lihat dari yang
produk kalian kemarin tuh kalian kurang promosi. Yang tahu itu cuman ya kelas ini doang kan. Ya kalau yang bikin itu, nah, terus kelas lain tuh nggak tahu. Mungkin teman-teman saya doang yang saya kasih tahu kemarin ini apa murid saya lagi bikin ini. Nah itu salah satu itu promosi. Nah itu salah satu teman dari bisnis kalian. Terus juga sumber daya apa saja yang bisa kalian tertinggal. Mungkin dari bahannya kan di sana lebih banyak ya, lebih banyak juga lebih bervariasi. Kemarin kalian cuma main yang satu doang ya, satu jenis ya. Nah itu menjadi salah satu kelemahan dari bisnis kalian. Dan dia udah oke, kita lanjut ya ke metode lainnya. Oke. Nah, setelah analisis SWOT ada lagi nih metode namanya 5W atau 1W. Itu merupakan singkatan ya. Yang pertama itu 5W. What? Apa jenis usaha atau produk yang akan dibuat? Sekarang kelompok 4, mana kelompok 4? Kelompok 4 apa kelompok 4? Apa? Basreng. Nah, what ini jenis usaha, berarti kalian membuat basreng. Terus yang kedua, why? Mengapa kalian membuat basreng? Apa alasan kalian membuat basreng? Kenapa? Terjangkau. Terus apa lagi? Mudah dibuatnya. Mudah nggak dibuatnya? Lumayan ya. Terus apa lagi? Udah itu aja. Oke, dan ketiga, kenapa usaha tersebut akan dimulai? Nah, kalian udah pas kapan kita pertama kali membuat itu? Udah berapa? Sebulan ya? Nah, kurang lebih sebulan. Terus udah gimana hasil usaha dijalankan? Nah, kalian usaha udah sampai di mana aja? Apakah cuma baru di sini atau kalian udah jual ke luar? Oke, baru di sini ya. Oke. Terus siapa yang akan terlibat dalam proses pembangunan usaha tersebut? Nah, siapa aja nih kelompok kalian yang terlibat? Ada berapa orang? 6 ya? Nah, itu termasuk dari komponen dari lu. Dan how? Bagaimana proses usahanya? Bagaimana kalian membuat atau membangun bisnis kalian? Entah itu dari pembuatan brand atau nama, terus juga bagaimana kalian membuat kelompoknya, itu kan menjadi salah satu bagaimana prosesnya dari membuat usaha itu. Oke, dan metode yang kedua, menurut kalian lebih efektif mana atau lebih kalian pahamnya lebih gampang yang mana? Dari ini atau SWOT? SWOT ya? Ya mungkin kalau SWOT itu lebih spesifik ya terkait dari salah satu komponennya. Kalau ini mungkin apa ya, pertanyaannya mungkin bisa dibilang pertanyaan yang standar dipertanyakan sebelum membuat usaha, belum lebih spesifik ya, mungkin dari dasar-dasarnya aja. Lebih lanjutnya lagi itu ada di SWOT. Ya, untuk metode ini ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanyakan untuk metode ini? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke. Oke, yang ketiga udah tadi udah bisnis udah metodenya. Sekarang kita buat bisnis plan-nya. Bisnis plan di situ bagaimana perusahaan itu akan dibangun, tujuan yang ingin dicapai dan strateginya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi itu ya ini membuat rencana produk kalian dari awal kalian untuk ide kalian mau apa, terus siapa aja nanti yang bakal terlibat, bahan apa aja, dan itu strategi apa saja dan segmen mana aja nih yang pengen kalian tuju, itu ada di sini. Ini bisnis plan di awal. Oke, ini ada 5 tahapan ya. Yang pertama ada startup bisnis plan, atau itu berisi penjelasan tentang perusahaan yang akan didirikan atau produk yang akan ditawarkan kepada konsumen, evaluasi pesaing, evaluasi pasar, tim marketing, faktor risiko, serta sistem manajemen yang akan digunakan. Oke, coba dari kelompok 5. Mana kelompok 5? Membuat apa kelompok 5? Samyang roll. Nah, untuk startup atau pertama kali langkahnya itu kan pertama produk yang ditawarkan itu bisnis apa, samyang roll ya. Terus ditawarkan kepada konsumen, siapa target kalian? Kelas ya, terus terus ada evaluasi pesaing. Nah, kira-kira kalian itu bisa melihat atau mencari tahu nih bisnis siapa aja sih yang udah berjalan dan apa saja kekurangan dari bisnis mereka ya, terkait dari samyang roll. Nah, dari evaluasi itu kalian bisa cari atau bisa terapkan, oh di sini kurang misalkan kurang toppingnya atau kurang rasanya atau apa. Nah, itu bisa jadi peluang bisnis kalian kayak gitu. Terus faktor risiko, tim marketing, sistem manajemen yang akan digunakan itu lebih dekat lagi sebenarnya. Itu yang kedua, langkah yang kedua strategi bisnis plan. Nah, ini lebih spesifik ya dibandingkan dengan bisnis plan sebelumnya. Nah, di sini itu menjelaskan tentang tujuan perusahaan. Nah, itu sebenarnya kalau buat produk
ya kalau dijual pasti membuat mencari keuntungan kan, dan juga kalau yang ini itu lebih ke arah ke perusahaan. Nah, perusahaan itu biasanya tujuannya lebih jelas, entah itu ada sosialnya, ada buat keuntungannya ataupun yang lainnya. Cuman kalau produk kalian itu tujuannya pasti ya mencari keuntungan kan. Terus yang ketiga, operation business plan. Nah, dalam operation business plan itu tercantum dan peraturan jalannya perusahaan serta bagaimana sih bentuk berbagai tanggung jawab untuk setiap orang yang berkepentingan dalam perusahaan. Misalkan dari kelompok 5 sebenarnya Raw. Ownernya kira-kira siapa yang menjadi ketua atau penanggung jawab? Oke, dulu karena dulu yang pertama giniin ya. Nah, itu menjadi apa ya? Dulu harus tahu nih tanggung jawab apa yang perlu lakukan sebagai ketua. Dulu kan tanggung jawab atas anggota-anggota kalian. Nah, misalkan kayak ada anggota yang sekiranya nggak kerja atau apanya, bagaimana cara dulu buat apa ya? Ngomonglah sama teman-teman kalian kayak buat usaha bareng-bareng gitu. Itu salah satu dari operation business plan. Oke, nggak cuma gitu kan sebenarnya kalau dalam perusahaan itu banyak apa ya, ada jabatan-jabatannya atau manajemennya. Mungkin kalau perlu usaha ya mungkin cuma ketua ataupun anggotanya gitu. Oke, lanjut. Ini ada development business plan. Nah, dalam development business plan itu bisnis terdiri dari seluruh kelengkapan yang terkait dengan organisasi perusahaan, terus administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. Nah, misalkan dari kelengkapan organisasinya, administrasi. Kalau misalkan perusahaan ya, itu administrasi itu wajib ada di dalam sebuah perusahaannya, karena kalau nggak tercantum, nggak ada administrasinya, itu bisa dianggap ilegal sama negara. Dan kalau misalkan ilegal itu apa ya, menjadi suatu kelemahan gitu. Misalkan bisnis kalian belum terdaftar di BPOM. Nah, itu menjadi pertanyaan ini barangnya atau ininya halal nggak, atau produk yang bahan-bahannya itu benar nggak, atau sesuai sama yang dianjurkan oleh perusahaan atau negara nggak. Nah, itu kan kalau betul kan pasti di ini ya, diuji dulu ya dan secara keseluruhan. Nah, itu terus dari pertanggungjawaban yang ditanggung oleh karyawan tadi yang sudah saya jelaskan di organisasi operation ya. Tadi yang dulu menjadi apa, development, bagaimana cara dulu mendevelopment karyawannya atau teman-temannya. Misalkan tadi Samuel yang berbuat sebagai pembeli siapa, pembeli apa, yang membeli bahannya siapa, terus yang membuat apa, Samuel nya itu kayak gimana, membuat toppingnya atau apa, itu menjadi bagiannya masing-masing. Terus yang terakhir itu growth business plan. Nah, itu berisi perencanaan pengembangan. Nah, ini adalah pengembangan dari perusahaannya. Misalkan nih tadi dari kelompok Samuel itu dia udah ada modal, ternyata modalnya itu udah cukup lebih dari yang di awal atau pendananya. Terus ada nih yang mau menginvestasikan atau menginvestasikan duit ke kalian atau ke modal ke kalian, jadi lebih besar lagi, jadi lebih apa, bisa kalian membuat toko dan bisa menjadi berkembang. Itu oke, dari 5 langkah ini kira-kira ada yang bertanya ini nggak, atau masih ada bingungan juga? Udah paham semua? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada studi kelayakan usaha. Nah, studi kelayakan usaha ini untuk mengukur kelayakan suatu bisnis atau usaha kalian. Dan studi ini itu berfokus pada identifikasi atau potensi masalah beserta penyelesaiannya, supaya usaha yang dijalankan itu bertahan lama dan juga nggak rugi gitu. Terus tujuannya itu untuk menilai peluang usaha yang dijalankan. Apakah peluangnya lebih banyak daripada ancamannya, atau kelebihan kalian itu lebih banyak dari kelemahannya, dan bagaimana tuh cara kalian menyelesaikannya atau menghadapi permasalahan tersebut. Nah, untuk terkait bisnis ini ada 5 aspek ya. Cuman ini sebenarnya merembet ke materi selanjutnya. Cuman kita sedikit bahas juga. Itu ada aspek manajemen, ada aspek keuangan, aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, dan juga aspek ekonomi dan budaya. Karena aspek manajemen masih berkesinambungan ya sama tadi. Dari manajemen kalian itu kayak gimana, atau proses pembuatan usaha kalian itu kayak gimana? Apakah sudah lengkap manajemennya, dari administrasi, siapa-siapa aja tugas sebagai karyawannya, terus juga bagaimana cara kalian developmentnya, itu merupakan salah satu dari aspek manajemen. Terus juga aspek keuangan. Nah, di sini penting banget untuk yang memegang keuangan, karena kalau nggak ada yang mengontrol keuangan, itu usaha kalian apa ya, bisa dibilang takutnya nanti defisit atau ada pencatatan yang tertinggal. Kalau misalkan ada pencatatan yang tertinggal, itu
yang memperebutkan hak mereka dalam. Nah, sebisa mungkin kalau emang kalian itu niat buat produk itu, kemudian membuat branding itu langsung kalian daftarkan ke ada di apa namanya website pemerintah. Nah itu bisa kan coba kalian cari tahu buat apa namanya mendaftarkan brand kalian. Kalau kalian tahu bisnis saya bukan Bensu, nah itu merupakan salah satu kasus dari aspek hukum. Bensu itu ternyata ada yang punya juga, jadi mereka rebutan. Nah dari rebutan ini jangan sampai kalian tuh mengambil ataupun memakai nama dari brand orang lain karena menjadi apa ya tuntutan hukum bagusnya kayak kasus itu. Jadi sebisa mungkin kalau kalian udah dapat nama atau brandnya, coba kalian cari tahu dulu nih apakah udah dipakai atau udah diambil sama perusahaan lain. Nah kalau misalkan udah, coba cari lain yang lagi begitu, jangan sampai sama ya. Mereka takut kena kita. Terus aspek pasar dan juga aspek pemasaran. Nah tadi pasar kalian tuh siapa atau segmen siapa aja yang bakal kalian tuju gitu. Terus juga pemasaran dan bagaimana cara kalian memasarkannya seperti itu. Terus aspek ekonomi dan budaya. Nah kira-kira segmen kalian tuh sesuai nggak sama budgetnya atau harga yang bakal kalian kasih produknya kayak gitu. Terus juga budayanya kira-kira cocok nggak? Misalkan samyang roll itu jadi pertanyaan. Samyang roll kan kurang lebih dari Korea ya. Nah kira-kira cocok nggak lidahnya sama lidah Indonesia atau bagaimana cara kalian mencocokkan lidah dari orang Korea orang Indonesia sama produk yang kalian lalu dari produk luar itu merupakan salah satu aspek dari budaya. Oke, materi hari ini sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau tanya nggak dari materi yang sudah saya terangkan tadi? Ada yang mau tanya apa masih ada yang bingung? Oke, saya hitung ya sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya anggap kalian tahu semua ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tugas ya. Karena kalian tadi sudah belajar mengenai analisis SWOT, saya pengen nih kalian ini sudah kita bikin ya kelompok dan juga membuat bentuk apa. Nah, coba kelompoknya kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6. Oke, udah sesuai ya. Jadi tinggal nanti kalau kalian butuh diskusi atau apa, kalian bisa langsung ke belakang atau pinggir. Oke, saya jelasin dulu untuk analisis SWOT ini. Jadi seperti yang sudah saya terangkan, jadi semua aspek dari analisis SWOT yaitu ada kekuatan, kelemahan, kebatan, kekurangan, atau ancaman itu kalian cari dari teman kalian, begitu. Seperti yang sudah saya jelaskan seperti itu. Kira-kira ada yang bingung nggak dari tugasnya? Ya, dari perusahaannya. Oke, ada yang bingung dari tugasnya? Oke, kalau nggak ada, saya kasih contoh kerjanya ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 6. Ini kelompok 6. Ini kelompok berapa? 4. Ini kelompok berapa nih? 4 sama ya. Jadi ini begini ya. Ini kelompok berapa? 5. Kalian kelompok berapa? Oh 5 ini. Oh. Saskia? Oh iya. Oh iya. Nanti tinggal sini aja. Ini kelompok 3. Kira-kira seperti itu. Berarti masuk ini lembar budaya yang beda nih produk kalian sama kompetitor. Gitu. Terus aset apa aja yang sekiranya unggul dari kompetitor. Selain dari kelebihan, tapi pun aset ya. Terus juga buat kelemahannya nih, bagian kira-kira produk kalian tuh di mana sih yang ketinggalan sama kompetitor. Terus mau mengawal atau sumber daya apa saja yang ketinggalan
bikin topik yang kayak gini juga di kompositor. Nah itu kan salah satu kelemahannya, karena mungkin kalau kalian bikin bisa dibilang yang awal-awal atau basicnya pasti banyak dari komputer luar sana yang memang mempunyai topik yang memang udah bervariasi banget. Nah kalian tuh belum bisa membuatnya, itu menjadi salah satu kelemahan. Oke, buat pekerjaannya bisa langsung kerjain aja ya, bisa langsung diskusi atau depan belakang. Emang butuh kalian